Bukan penerbit jadinya ya, ini oknum-oknum yang memanfaatkan nama penerbit. Ketika kamu ngerasa masih pemula, coba ikuti prosedur yang ada. Nulis tuh bisa bikin status di Snap WA, bikin status di Instastory, di Facebook atau di Wattpad dan sebagainya. Jangan jadi penulis yang tidak sadar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di konten kepenulisan ya. Nah, kalau teman-teman sudah tonton video sebelumnya ya, yang saya sudah mengatakan bahwa materi selanjutnya adalah tentang jangan jadi penulis yang bodoh. Oke? Nah, maksudnya bodoh di sini tuh bukan bodoh dalam arti penulis benar-benar bodoh ya, enggak ya. Jadi ini punya makna yang saya bisa jabarkan gitu, oke? Nah, penulis yang bodoh, saya punya beberapa poin ya. Yang pertama, jangan jadi penulis yang tidak sadar diri. Maksud saya tuh gini, banyak penulis yang dia ngerasa pemula, tapi ketika dia punya semangat yang menggebu-gebu gitu ya, semangat yang menggebu-gebu ingin jadi penulis, akhirnya dia nulis di Wattpad, terus ya udah naskah selesai di Wattpad, kelar, diterbitin, wih keren gitu kan. Tapi ketika dilihat isinya sebenarnya acak-acakan iya, nggak sesuai logika iya, karakternya pun lemah gitu. Nah itu karena dia nggak sadar diri bahwa dia tuh masih pemula gitu. Ketika kamu ngerasa masih pemula, coba ikuti prosedur yang ada. Buat premis dulu, buat outline dulu, riset dulu, baru nulis gitu. Jadi ketika kamu ngerasa masih pemula yang belum punya banyak wawasan luas tapi pengen banget jadi penulis ya, coba pelan-pelan buatnya ya, pelan-pelan gitu. Buat premis dulu, outline dulu, riset dulu, baru nulis. Itu penulis pemula yang sadar diri namanya. Dia ngerasa belum tahu apa-apa, maka dia harus pelan-pelan berprosesnya. Kayak kita kalau mau ngejar kesuksesan, itu kan pasti kalau naikin anak tangga kan gak mungkin dong dari bawah langsung ke atas. Pasti pelan-pelan. Anak tangga 1, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, dan seterusnya. Bener gak sih? Nah, itu jadi penulis pemula wajib yang namanya sadar diri bahwa ketika dia ngerasa pemula ya jangan langsung nulis. Coba ikutin prosedurnya dulu, oke? Nah, itu buat penulis pemula. Buat penulis senior yang nggak sadar diri ya, dia nggak sadar diri bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu. Maksud saya banyak buat melihat gitu ya, walaupun saya nggak pernah bertemu mereka secara langsung, tapi saya melihat gelagat mereka yang baru satu buku aja tembus secara mayor, tapi sombongnya udah minta ampun, congkaknya udah minta ampun dan sebagainya gitu. Itu kesalahan gitu ya. Mungkin naskah Anda baru satu yang terbit secara mayor, tapi kan luar sana banyak banget penulis yang naskahnya udah banyak yang tembus secara mayor, tapi biasa-biasa aja tuh, nggak kayak Anda yang baru satu buku aja udah terbit secara mayor, tapi sombongnya udah selangit gitu kan. Nah itu salah. Itu penulis senior yang nggak sadar diri namanya. Ya itu jadi pertama, jangan sampai kita jadi penulis yang nggak sadar diri gitu. Oke. Kedua, jangan sampai jadi penulis yang nggak mau baca ya, nggak mau baca ya. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik, bener nggak? Jadi kita nggak akan bisa membuat membuat buku yang berkualitas tanpa banyak baca gitu. Kayak contoh, saya sudah contohkan di video sebelumnya ya. Ini saya ulangi lagi. Kita ingin bikin buku motivasi. Kalau kita nggak pernah baca buku motivasi, kita nggak akan bisa bikin buku motivasi yang bagus, bener nggak? Kita ingin bikin buku fantasi, bikin novel fantasi, tapi kita seumur umur nggak pernah baca novel fantasi, maka kita nggak akan bisa bikin novel fantasi yang bagus, karena otak kita kan belum fantasi kan, belum banyak cerita-cerita fantasi yang ada di kepala kita. Maka perlu yang namanya baca dulu novel-novel fantasi, biar otak kita penuh fantasi, sehingga ide yang keluar pun lebih fantasi. Akhirnya kita bisa menciptakan buku-buku fantasi yang berkualitas. Bener nggak? Itu akibat, itu efek dari banyak baca.
Jadi kalau teman-teman sering baca, itu insya Allah teman-teman bukunya pasti bagus isinya gitu, dari segi kepenulisan, dari segi isi dan sebagainya ya. Jadi itu penting banget teman-teman yang namanya baca. Jadi jangan sampai jadi penulis yang bodoh ya, penulis yang nggak mau baca. Baca itu memang tuntutan, bukan cuma penulis, semua profesi itu perlu banget yang namanya baca kan. Dalam Islam wahyu pertama yang turun adalah Iqra ya, baca. Coba baca, karena baca itu akan menambah pengetahuan kita, menambah gagasan kita dan sebagainya. Bahkan dalam dunia menulis banyak siswa-siswi atau alumni yang suka nanya tuh gini, Kak gimana sih bikin ide yang kreatif, bikin cerita yang menarik dan sebagainya. Kita nggak akan bisa bikin ide kreatif, kita nggak akan bisa bikin cerita yang menarik kalau kita jarang baca. Kalau kita rajin baca, itu pasti ide yang keluar itu pasti lebih kreatif lagi. Itu pasti cerita yang keluar pasti lebih menarik lagi. Karena isi kepala kita udah penuh dengan wawasan, isi kepala kita udah penuh dengan cerita. Jadi kalau kamu pengen berpikir cerita yang menarik kayak gimana, ya coba aja banyak baca. Pasti cerita yang menarik itu akan muncul dengan sendirinya, gitu ya. Jadi poin kedua itu adalah jangan sampai jadi penulis yang nggak pernah baca, gitu ya. Yang ketiga, jangan jadi penulis yang nggak pernah belajar. Maksud saya tuh gini, ketika kita ngejar kesuksesan, itu perlu yang namanya kerja keras, bener nggak sih? Kerja keras itu contohnya adalah dengan belajar. Maka ketika kamu ingin jadi penulis, ya coba banyak belajar. Salah satunya adalah dengan ikut kelas nulis, gitu ya. Ketika kamu ikut kelas nulis, ya itu salah satu tanda bahwa kamu mau belajar nulis. Misal kamu ngerasa masih pemula, maka ketika kamu ngerasa masih pemula, coba cari kelas nulis yang materi-materinya itu masih standar, materi-materinya itu masih dasar gitu. Kayak sekolah nulis Indonesia yang saya buat, itu saya buka sekolah nulis gratis, itu materi-materi standar buat pemula gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu ngerasa masih pemula, kamu ikut kelas nulis yang materi-materinya udah expert, udah berat, udah kompleks. Jangan. Itu kamu ikuti ketika kamu sudah ngerasa cukup dengan ilmu untuk penulis pemula gitu ya. Jadi perlu yang namanya banyak belajar. Itu poin ketiga. Nah sekarang keempat, tadi jangan sampai jadi penulis yang nggak sadar diri, jangan sampai jadi penulis yang nggak pernah baca, jangan sampai jadi penulis yang nggak mau belajar. Nah sekarang jangan sampai jadi penulis yang nggak mau nulis ya. Banyak penulis yang gini, Kak, gimana ya caranya biar tulisan kita tuh nggak kaku? Gimana ya caranya biar tulisan kita tuh ngalir dan sebagainya? Ya, kamu perlu yang namanya rajin nulis gitu. Kosongkan waktu buat nulis. Nulis kan nggak harus nulis buku yang kamu buat. Nulis tuh bisa bikin status di Snap WA, bikin status di Instastory, di Facebook atau di Wattpad dan sebagainya, gitu kan? Yang penting kan nulis, bener nggak? Nah, nulis itu biar tulisan kita nggak kaku, biar tulisan kita makin mengalir, biar kita tuh nggak mikir gitu, habis ini nulis apa lagi ya, habis bagian ini nulis apa lagi ya, gitu. Jadi semakin kamu sering nulis, maka akan semakin lancar, semakin ngalir tulisan kamu, makin enak dibaca. Kadang saya tuh suka baca tuh gini, ini ada kalimat, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, kalimat pertama bahas apa, kalimat kedua bahas apa. Harusnya kan ketika dia masih dalam satu paragraf, masih berkesinambungan dong antara kalimat satu dengan yang berikutnya, bener nggak sih? Nah, itu suka banget saya membaca yang kalimat satu dengan kalimat dua ya pembahasannya udah beda gitu. Itu tanda dia masih jarang nulis. Maka teman-teman coba ketika ngerasa diri masih pemula, ngerasa diri masih perlu banyak belajar, maka tanamkan yang namanya rajin nulis. Bahkan penulis senior pun, penulis yang sudah lama dalam dunia literasi, dia masih nulis-nulis terus kok tiap hari gitu. Maka teman-teman wajib yang namanya sering nulis, oke? Jangan sampai kita membuat tulisan yang nggak berguna ya. Kalau yang kita sebar kebaikan, kita dapat pahala banyak. Kalau yang kita sebar keburukan, dosanya lebih banyak. Menggiring pembaca untuk indahnya pacaran, indahnya bercinta sebelum menikah dan sebagainya. Itu kan banyak buku-buku seperti itu ya. Bukan penerbit jadinya ya, ini oknum-oknum yang memanfaatkan nama penerbit